kawin sama kambing. Hiperbola boleh gitu. Kalau di sini bilang hiperbola boleh selama itu memang nggak mungkin. Ada satu pengalaman yang tadi saya ceritain sebelum kita masuk ke sini. Saya pernah pegang klien perawatan wanita. Oke. Perawatan wanita. Ketika itu kita kampanyenya pakai icon, iklannya pakai icon yang begini jadi begini gitu kan. Terus tiba-tiba iklan itu udah tayang dan penjualannya bagus tuh, bagus banget. Tiba-tiba selang berapa waktu lama gitu ada surat dari P3I kalau menyatakan iklan itu ada unsur yang nggak boleh lah di situnya. Disebutkan di situ ikonnya malah yang di situ yang bisa jadi penjualan. Nah pertanyaannya kan waktu apalagi itu iklan TV gitu kan. Pertanyaan saya adalah iklan itu kan sebelum tayang di TV kan udah melalui sensor badan sensor kan, sensor film. Badan sensor film lolos. Kok di P3I nggak lolos itu? Problemnya tuh apa tuh? Kan sebenarnya yang kejadian kayak gini nggak cuma saya pasti. Ada beberapa itu pasti. Jadi memang syarat untuk tayang di televisi itu harus ada surat sensor ya, izin sensor, lulus sensor lah, tanda lulus sensor dari lembaga sensor film. Tapi mereka kan lebih ke rambu-rambu yang biasanya terkait dengan SARA ataupun yang mungkin wilayah yang sensitif. Secara konten mereka biasanya tidak melihat itu secara detail. Jadi memang ya lolos saja gitu ya. Cuman kalau dari kita, kalau memang menimbulkan katakanlah kontroversi, kita tinjau ulang. Ini ada di mana permasalahannya. Kalau memang dianggap katakanlah menjurus dan itu memang ada di pasal kita ada ya tentang susila itu ada dan itu memang itu yang perlu kita peringatkan untuk mungkin direvisi. Kira-kira itu. Kalau kontroversi itu definisinya di Dewan Etik P3I itu apa? Apakah satu orang yang melapor itu disebut kontroversi atau lebih dari sekian orang yang melapor gitu baru disebut kontroversi? Kalau satu orang mungkin nggak bisa disebut kontroversi. Ya misalnya dulu kasusnya satu e-commerce gitu ya dengan band cewek Korea gitu kan, itu yang sama tuh. Itu ibu-ibu tapi ibu dosen tapi dia mengatasnamakannya ya masyarakat gitu ya, masyarakat yang anti sensualitas atau apa. Yang singkat cerita itu jadi masalah. Ketika itu kami menganggap bahwa itu tidak masalah dan kami meloloskan karena bagi kami itu gerakannya mungkin masih sangat wajar gitu ya. Tapi ada yang anggap seperti itu dan singkat cerita KPI yang menurunkan bahwa mereka tidak lolos. Dari kami tidak ada masalah dan kadang memang ada persepsi yang berbeda mungkin dari lembaga sensor dari P3I mungkin dan katakanlah KPI bisa jadi nggak sama. Kontroversi artinya bukan hanya satu orang, tapi ketika sudah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, itu perlu kita tinjau benar atau enggak nih. Kayak itu kan yang kasus Blackpink ya saya sebut bandnya, tapi e-commerce-nya ada, itu kita tinjau ulang. Begitu kita review lagi, mereka minta pendapat kami, tidak ada masalah. KPI mempermasalahkan itu dan singkat cerita di take down dan direvisi ulang, kira-kira itu. Saya bisa tambahkan sih Boy gini ya. Memang itu masalah yang cukup kompleks etika ini. Iya benar. Karena orang juga harus melihat bahwa etika itu tidak sama dengan hukum. Ya. Kalau saya sih pribadi menilainya bahwa secara teoritis etika itu memang jauh lebih luas dibandingkan hukum. Hukum itu sebenarnya adalah etika yang ditulis dengan sangat definite. Termasuk juga di situ diberikan sanksi-sanksinya. Itulah hukum. Jadi hukum itu adalah himpunan bagian dari etika. Tapi himpunan bagiannya sangat kecil sebenarnya. Jadi etika itu luas sekali. Ya. Makanya untuk membuat supaya kita bisa memberikan penilaian terhadap suatu hal yang sifatnya etika itu dengan baik, makanya tim badan pengawas periklanan di P3 itu nggak terdiri dari sedikit orang. Sekarang berapa orang? 12 orang. Ya, jadi backgroundnya iklan advertising semua. Mayoritas advertising. Nah, kita sengaja juga memikirkan ada orang-orang yang tidak directly di advertising ya, supaya karena etika ini kompleks loh gitu ya. Jadi jangan sampai karena kita orang iklan bilang nggak masalah, tapi orang lain bisa jadi masalah. Makanya untuk mengurangi hal-hal itu
di BPP pun kami memasukkan beberapa orang-orang yang mungkin saat ini nggak di industri periklanan, tapi dia tahulah komunikasi periklanan seperti itu. Jadi jumlah tim kami di BPP pun dari dulu kami sengaja buat cukup banyak karena untuk alasan supaya mendapatkan masukan yang objektif seperti itu. Tapi makanya tapi tadi juga Susilo udah sampaikan, bahkan sudah segitu banyaknya pun anggota BPP P3I tetap saja bisa berbeda pendapatnya dengan yang pihak-pihak lain, dengan KPI misalnya seperti itu ya. Di zaman saya di BPP, saya juga pernah ngalamin kasus, saya nggak akan sebut brandnya, tapi saya akan sebut kampanyenya kawin sama kambing. Ada yang ingat kan tuh, ada dulu iklan gitu ya, kawin sama kambing gitu. Ya kita mungkin di industri periklanan dan teman-teman juga dulu di BPP, ya itu cuma lucu-lucuan lah, mana ada sih orang kawin sama kambing gitu. Nah, di etika pariwara juga ada namanya hiperbola. Hiperbola boleh gitu. Kalau di sini bilangnya hiperbola boleh selama itu memang nggak mungkin. Gitu ya. Jadi kalau faktanya kan sampai dengan detik ini saya belum pernah dengar cerita ada orang kawin beneran sama kambing sih gitu ya. Dalam arti yang serius kawin gitu ya dengan kambing gitu ya. Tapi itu KPI nggak setuju. Dianggap nggak etis lah, menyalahi agama lah, misalnya kawin sama binatang lah, angle-nya seperti itu lalu yang dibahas gitu ya jadinya ya. Ya udah turun iklan itu, walaupun ya kami membela sebenarnya secara etika pariwara itu adalah satu bentuk perwujudan hiperbola gitu ya, tidak bermasalah karena hampir saya yakin deh 99% orang percaya bahwa tidak mungkin orang kawin sama kambing gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang kawin sama boneka aja dah Pak. Kawin sama boneka. Contoh yang lain yang ekstrim lagi nih, mungkin juga ini iklannya mungkin karena saya udah jadul, jadi iklan jadul ya. Pernah ada iklan suatu minuman penyegar ya, karbohidrat yang menunjukkan orang yang lagi bermain basket lalu dia lompat ke lapangan basketnya dan lapangan basketnya menjadi air. Jadi kolam renang. Ya. Nah, itu orang pemerintah marah, protes. Dia bilang iklan itu membahayakan. Bagaimana bila nanti ada anak-anak minum itu lalu lompat ke lapangan basket kepalanya pecah. Nah, gini kan, makanya ya, again, ini yang ngomong orang pemerintah loh, ya. Saya saksi matanya, saya dengar dengan kuping kepala saya sendiri. Tapi makanya itulah bukti bahwa etika itu tidak mudah, karena nggak ada aturan hukumnya yang mengatur hal seperti itu, gitu kan ya. Ya, kami berdebat sih waktu itu, memang menjelaskan segala macam bahwa betul Pak, gitu ya. Tapi masalahnya berapa persen sih orang di Indonesia ini yang akan berpikir juga seperti Bapak gitu, bahwa setelah minum minuman karbohidrat ini, gitu ya, saya bisa lompat ke lapangan basket dan lapangan basket bisa berubah jadi kolam renang gitu kan. Itu dia ya kan. Sama kayak saya jelaskan ada konsep hiperbola dalam etika pariwara. Bahwa hiperbola kalau secara kemampuan otak manusia yang wajar 90% lebih orang bilang itu tidak mungkin, malah nggak apa-apa. Malah nggak apa-apa. Nah yang bahaya justru hiperbola untuk anak-anak khususnya. Karena kemampuan berpikir anak-anak untuk memahami hiperbola masih sangat rendah. Karena itu kami juga di etika pariwara misalnya menganjurkan kalau Anda menggunakan pendekatan hiperbola tapi untuk anak-anak, janganlah menggunakan orang tokoh beneran. Pakailah animasi atau kartun. Makanya Superman kan kartun gitu idealnya gitu ya. Kalau udah jadi film orang beneran terbang, nah anak-anak bisa lalu lompat beneran dari jendela pengen jadi Superman gitu kan. Itu yang kita khawatirkan. Jadi bener sih di film Spider-Man aja banyak undang anak-anak celaka tuh. Makanya karena itu kalau untuk iklannya kami kasih pedomannya sebaiknya untuk yang sifatnya hiperbola untuk anak-anak tuh menggunakan tokoh animasi atau kartun, bukan orang yang sebenarnya, karena khawatirnya dia akan meniru karena kemampuan dia memahami hiperbolanya masih sangat rendah. Jadi kalau misalnya setiap misalnya adegan satu TV terus di bawahnya ada adegan disclaimer. Ini di disclaimer itu datangnya dari mana tuh? Dari P3I atau dari lembaga yang lain itu? Disclaimer sebenarnya itu yang pertama tentunya kesadaran dari pengiklannya sendiri ya. Walaupun beberapa kali kami juga menegur untuk adegan yang katakanlah berbahaya itu kita tegur untuk disclaimer. Bahkan 2 tahun yang lalu ketika Citra Pariwara ada yang kami drop
iklannya karena melanggar etika, dia adegan berbahaya, tidak ada disclaimernya. Dan itu emang di pasal ada ya di etika, untuk adegan yang berbahaya seperti itu harus ada katakanlah disclaimer. Nyambung tadi yang iklan anak-anak, ada satu iklan permen ya, jadi kalau dia habis makan permen, dia bisa naik sepeda, bisa melompati jurang gitu. Dan itu kami tegur karena benar-benar ini orang asli, bukan orang kartun gitu. Walaupun ada animasinya gitu untuk ini antar jembatan, jadi mereka kayak sepedanya terbang. Tetap aja tadi ada kendala bahwa anak-anak imajinasinya mungkin kadang tidak bisa membedakan antara realitas dan imajinasi. Itu kami tegur dan mereka akhirnya melakukan revisi ulang untuk materi tersebut. Kejadian kayak gitu sih banyak banget di iklan susu, Pak. Itu gimana kalau iklan susu? Iklan susu yang jelas itu bahkan itu sebelum tayang pun dia harus ada persetujuan BP POM. Itu tuh lebih sebenarnya lebih ini lagi lebih maksud saya bukan di bagian adegan ya, okay. Setelah minum susu jadi pintar, setelah minum susu jadi ini, itu ada gak pembatasan iklan susu? Kalau yang tadi adalah apa namanya, ini kita ngomongin anak-anak kan? Iya. Kalau susu setahu saya peraturannya jauh lebih ketat. Karena itu menyangkut apalagi susu formula ya, itu ketat banget. Dan kalaupun dari kita biasanya kami akan kerjasama dengan BP POM, bahkan dari P3I ada yang ikut rapat ke BP POM setiap bulan. Jadi setiap kali ada storyboard ataupun materi iklan yang baru dari ya katakanlah produsen susu ataupun obat, itu kita juga dimintai masukan untuk apakah melanggar atau enggak. Jadi kalau memang yang berlebihan ya tentunya atau membahayakan tentunya akan kami koreksi. Tapi kalau hanya sekedar untuk apa ya dunia fantasi yang masih wajar-wajar saja sih, setahu saya sih enggak. Ya. Gitu. Mungkin saya mau tambahkan dikit tadi, mungkin salah satu hal penting juga yang kita harus pahami mengenai apa itu iklan ya. Mungkin saya lupa tadi udah 2 yang saya sampaikan, mungkin yang ketiga saya jadi ingat untuk saya tambahkan. Iklan itu selalu one sided information. Ya. Artinya apa one sided? Iklan cuma hanya bisa menyampaikan hal-hal yang baik tentang produknya. Ya. Nah, terkait dengan etikanya adalah yang baik itu harus sesuatu yang benar. Yeah. Jadi boleh aja susu bilang dia mau bikin anak tumbuh kembang dengan lebih cepat misalnya ya, atau lebih pintar, selama itu terbukti secara penelitian mereka memang seperti itu. Jadi bukan cuman asbun gitu ya, atau pokoknya gue punya susu, gue nebeng klaimnya susu lain, ikut-ikutan bilang bikin pintar, bikin ini, tapi nggak pernah ada penelitian produk dia benar nggak seperti itu misalnya. Itu asbun namanya. Jadi selama itu tidak asbun, selama itu faktual, silakan. Ya, dan sebagai konsumen kita tidak bisa menyalahkan suatu iklan karena kok nggak disebutin resikonya atau kejelekannya dan seterusnya gitu ya. Untuk beberapa produk tertentu yang diatur oleh pemerintah juga karena memang resikonya cukup tinggi, berbahaya, ada ketentuannya. Kayak rokok kan ada disclaimer soal peringatan amaran ya. Bahaya rokok gitu ya. Atau misalnya iklan obat-obatan ada baca aturan pakai misalnya untuk amarannya ya, untuk disclaimer. Jadi ada beberapa produk yang diwajibkan memberikan disclaimer karena punya risiko yang tinggi. Tapi untuk produk-produk yang lain sebenarnya nggak ada. Dan tadi buat saya tidak ada itu artinya tinggal lu jujur aja. Ngomongnya apa tentang produk lu itu sesuai dengan fakta yang ada ya, bukan melebih-lebihkan. Karena kalau udah melebih-lebihkan itu pasti akan cenderung masuk ke ranah pembohongan pada publik.